Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan judul daripada renungan ini adalah Aku Menyertai Engkau. Sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau memberi pengertian kepada kami, dan biarlah kami boleh menurut Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang kisah hidup dari seorang tokoh misionaris yang sangat terkenal. Namanya adalah David Livingstone. Dia adalah seorang misionaris yang dikirim ke benua hitam atau ke Afrika dengan pengalaman yang sangat luar biasa ketika dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya membaca tulisan dan ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh David Livingstone. Dia katakan begini, David Livingstone berkata begini, "Saya adalah seorang misionaris, hati dan jiwa. Anak tunggal Allah adalah seorang misionaris dan seorang tabib. Saya berharap untuk menjadi imitasi dari dia, imitasi yang sangat tidak sempurna. Di dalam pelayanannya saya ingin hidup, dan di dalamnya pula saya ingin mati." Tidak heran oleh karena pernyataan ini, oleh karena komitmennya ini, dia menyerahkan hidupnya untuk mengikut Tuhan, dan dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dia menjadi misionaris di Afrika. David Livingstone dilahirkan pada 19 Maret 1813 di Skotlandia. David adalah anak kedua dari 7 bersaudara dari pasangan Neil Livingstone dan istrinya Agnes Hunter. Kedua orang tuanya adalah orang yang saleh dan mengasihi Tuhan. Dan ini menjadi teladan bagi David Livingstone. David Livingstone sebenarnya dia ingin menjadi misionaris, bukan ke Afrika awalnya. Ketika dia dimenangkan atau ketika dia bertobat pada usia 12 tahun, ketika ia membaca satu buku karangan dari Thomas Dick, seorang teologi dan ahli astronomi, dia akhirnya belajar dan dia mengerti dan dia bertobat di sana, menyerahkan hidupnya, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dan dia suatu saat nanti berkeinginan untuk menjadi seorang misionaris. Kemana dia ingin pergi? Sebenarnya dia ingin pergi ke Tiongkok. Keinginannya untuk ke sana karena masih jarang orang yang menjadi misionaris ke Tiongkok. Tetapi oleh karena ada sesuatu hal termasuk perang candu pada waktu itu menghalangi dia untuk pergi ke Tiongkok. Dan akhirnya oleh pertemuan dengan orang lain, maka dia akhirnya memutuskan untuk pergi menjadi misionaris ke Afrika. Dan pengorbanannya, seluruh hidupnya, dia serahkan untuk pelayanan, untuk menjadi misionaris di Afrika. Saudara-saudaraku, saya teringat ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Di dalam buku Matius pasal 28 mulai ayat yang ke-16. Sebagaimana David Livingstone dimenangkan hatinya oleh Tuhan dan dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Dan dia setia sampai akhir hidupnya. Karena dia tahu bahwa anak tunggal Bapa itu adalah seorang misionaris. Dia merindu untuk menjadi imitasinya, walaupun dia tidak sempurna. Karena dia tahu, sebagaimana janjinya,
bahwa Yesus akan menyertainya. Ini juga yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada 12 muridnya. Dan kisah ini bisa dibaca di dalam buku Matius pasal 28 mulai ayat yang ke-16. Dan di sana ketika dia mengutus murid-muridnya, dia berjanji di ayat yang ke-20 di bagian akhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Yesus yang memberikan perintah agung untuk pergi mengajar, untuk menyampaikan firman Tuhan, Injil kebenaran kepada orang lain, dia berjanji akan menyertai. Dia juga yang berjanji kepada David Livingstone akan menyertai. Saya yakin dan percaya bahwa di saat ini untuk umat-umat Tuhan yang rindu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, mengabarkan Injil ini kepada orang lain, janji yang sama yang Yesus akan katakan, yang Yesus berikan, aku akan menyertai engkau. Inilah renungan yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.